Bayangin guys, kalian naik motor dan kalian terbang. Ternyata ada saingannya juga. Intinya kerjakan segala sesuatu itu dengan ikhlas. Waktu 2018 masuk nih Kak, kita pada masuk kan, aku juga kebetulan masuk pengurus tuh. Apa sih first impression ya Kakak sama kita yang baru-baru itu? Nah, aku orangnya terkenal humble ya. Jadi aku gampang dekat sih sama mereka. Gimana ya? Kalau mereka baik, maksudnya bukan baik ya, gimana ya? Ngerespon aku dengan baik, ya aku fine-fine aja gitu orangnya, bakal bisa dekat gitu. Tapi kalau mereka dari awal udah cuek, saya bisa lebih dari itu gitu. Saya lebih cuek, bodo amat gitu kan, gitu. Emang di angkatan 2018 kemarin ada yang cuekin Kakak gitu? Gak inget, kayaknya gak ada sih, karena gara-gara aku orangnya terlalu kreak, jadi gak akan ada sih. You know to kreak, orangnya heboh. Jadi aku tuh orangnya heboh, jadi aku ngerasa gak ada sih memang, karena saking kehebohanku. Tapi kalau mau jujur ya Kak, waktu pertama kali masuk PMK, waktu itu kan rapat pertama itu kalau nggak salah di hari Sabtu kan. Itu aku telat, jadi telat. Terus pas mulai rapat tentang proker gitu, kan Kakak mulai ngobrol tuh, mulai ngomong. Di situ aku mikir, anjir, ini barbar juga nih. Mulai dari cara duduk rapatnya, mulai dari cara ngomongnya. Awalnya aku mikir kan, aduh, matilah aku ini. Kayaknya aku nggak bakal bisa lama nih di PMK. Kenapa kita bisa jadi sedekat itu gitu kalau dari Kakak? Padahal kan orang-orang yang mungkin nggak terlalu dekat pasti mikirnya Arvin nih apa ya bisa dibilang ya, Arvin tuh galak, Arvin tuh keras kepala, Arvin itu tukang debat mungkin kali ya, perusuh juga mungkin. Gimana ya? Aku malah yang bingung kenapa kalian bisa dekat sama aku. Bukan kalian yang harusnya kalian yang bingung. Kenapa kalian mau dekat denganku, orang yang konyol ini, orang yang kan aku orangnya konyol banget. Gak gimana ya? Gak seneng aja aku ini jaim anjir, gak suka gitu. Tapi aku masih ingat awal aku ketemu kaum maning huruf itu, terus ketemu siapa lagi sih maba itu, kalian masih yang diem dicanda-candain, masih senyum-senyum. Ya ampun, aku gini, apaan coba ini maba-maba gaya-gayaan, cuma diem-diem doang, senyum-senyum, padahal dalam hatinya pasti pengen ngegas gua nih gitu kan. Bener aja gitu kan, 2-3 kali nongkrong lagi udah suka-suka gitu sama kita, udah ya ampun, udah gak ada batasan, kayak apaan gitu. Udah kali, udah kenal gitu, seakan-akan kita itu udah kenal setahun, 2 tahun, 3 tahun kayak. Padahal baru beberapa bulan ya. Enggak sih, kalau ditanya banyak sih yang bilang gitu ke aku. Kok betah sih no temenan sama Arvin, keras kepala, suka maki tiba-tiba. Aku cuma bilang nggak tahu ya, kalau orangnya bodo amat kayak aku sih ya udah kali, kau gimana juga ya udah kali gitu, bodo amat gitu. Lagi kau nggak munafik, nggak yang suka ceritain dari belakang, nusuk dari belakang, ya udah gitu. Karena lebih bagus ya begitu, belak-belakan ya. Kalau lu nggak suka ngomong nggak suka, kalau lu ini ngomong gitu. Kita kan kurang lebih kenal udah dari kelas lagi, udah kayak sekolah. Semester anjay. Dari semester 1 kan, dari awal-awal masuk. Berarti kurang lebih udah hampir 3 tahun ya? Masih mau 3 tahun, masih 2 tahun. Nah, selama kita kenal itu apa sih pengalaman
yang paling nggak bisa kakak lupa lah pas pas bareng aku gitu. Ada satu ketika jalan Jalan kemana? kita jalan mau ke pantai apa sih namanya, Sayang Helang ya, Ranca Buaya. Ranca Buaya. Ini Arvin ini rencana itu jalan ke sana itu ingin dekat oleh seorang cewek, tapi si cewek itu nggak mau dibonceng dia, jadi ujung-ujungnya saya yang dibonceng sama dia. Di perjalanan yang kurang lebih berapa jam? 5 jaman ya? Ya karena macet juga kan. Kurang lebih 5 jaman. Guys, kalian bayangin kita start dari Bandung itu jam 11:30 dan kita pas banget nyampe Ranca Buaya itu 4:30, pas banget matahari lagi terbenam-terbenamnya. Luar biasa sih. Kalau dipikir-pikir itu luar biasa. Di dalam perjalanan itu, bayangin guys, kalian naik motor dan kalian terbang. Gimana ya? Di situ jujur aja kayak yang kupikirkan, anjir, kiri kanan jurang. Kalau gue jatuh mati, anjir, belum nikah. Gue kesini juga kagak permisi sama orang tua gue. Gila, kalau mati gimana gitu kan? Konyol lah gitu kan, saking udah paniknya gitu kan, cuma bisa nangis. Itu gua akuin, aku nangis. Itu gara-gara yang bener-bener takut. Kalian boleh rasakan, kalian naik motor dan kalian itu terbang udah nggak duduk di dudukan motor itu lagi. Terus waktu kalian duduk itu kalian udah nggak duduk rata gitu, tapi kalian miring gini. Untung ya ini bocah kurus-kurus masih bisa nahan gue yang besar ini gitu loh, masih bisa nahan gue yang gue tarik dia gini. Itu aku tarik sih bener-bener itu aku yang tarik kuat banget dan dia kuat gila sih. Dan gak kebayang juga sih kalau kami berdua jatuh itu kayak yang di belakang kami ya, Daniel Manis Huruf sama si Cynthia bisa-bisanya ketawa guys, bukan yang kayak panik kayak mereka ketawa. Sumpah itu menurutku orang-orang zaman sekarang itu memang konyol gitu. Ketika orang misalnya ketabrak atau dia ketawa dulu baru kasihan gitu. Kan aku udah bilang, Kak, pegangan jalannya ini naik turun gitu kan. Aku nggak denger kakak bilang ada jawab atau enggak kan. Ya udah, aku 1, 2, 3 ngeng. Itu jujur aku yang bawa motor juga aku kaget gitu. Biasanya kan cuma ban depan doang yang nggak nyentuh tanah kan. Ini tiba-tiba dua-dua nggak nyentuh. Aku juga mikir anjir mati. Dua ban udah nggak injak aspal lagi nih. Kakak yang tadinya duduk laki-laki tiba-tiba jadi duduk perempuan itu pun aku jadi kaget. Tapi jujurnya sih itu memang pengalaman yang paling seram sih memangnya. Aduh, pokoknya pemikiran itu udah kacau sih itu. Terus di sebelah kiri bilang gitu kan. Untung sampai sana itu terbalaskan gitu loh dengan deruan pantai, kayak sekejap itu yang kejadian tadi itu hilang gitu kayak oh udah hilang gitu. Nggak ingat lagi gitu. Tapi konyol. yang menyedihkan itu waktu pulangnya ya. Dan habis kejadian itu ya teman-teman, kalian tahu kita hampir ditabrak sama kol buntung. Bukan kita ding, teman kita Perlin. Dia itu hampir ditabrak kol buntung. Apa kol buntung? Kayak itu apa sih, truk-truk yang nggak ada di belakangnya itu loh. Nggak ada belakang isinya. Dia hampir ditabrak itu, aku inget banget. Dan kalian tahu tiba-tiba waktu kita turun dari situ kita kan mau singgah ke warung gitu. Dan kalian tahu angin kencang banget dan aku ketimpah lagi sama kayu. Kayak yang bener-bener sial gitu loh satu harian itu. Tapi menurutku mungkin gara-gara kejadian itu kita jadi dekat sih. Karena habis itu kan mungkin semua udah pada capek gitu kan. Untung yang punya warung ini baik gitu. Dia bilang udah deh nginap aja di sini, nanti besok pagi baru lanjut gitu. Padahal kita juga megang uang pas-pasan gitu kan. Jadi takut merepotkan gitu. Tidur
Nah yang tidur duluan ini Kak Eno. Tidur duluan Kak Eno. Kita lagi ngobrol-ngobrol kan. Gak lama ada suara dari sebelah kayak gitu. Kayak kalau aku bilang sih kayak suara babi. Terus aku kira cuma Kak Eno doang gitu kan yang ngorok gitu kan. Nah tidurlah kita semua, kita kan ada berlima. Ternyata ada saingannya juga. Saingannya itu si Daniel Manihuru. Jadi berbalas-balasan berlawan mereka sampai pagi. Jadi ketika Kak Eno ngorok mulai naik nadanya, si Daniel pun kayak nggak terima gitu. Akhirnya dinaikkan lagi. Dinaikkan lagi nadanya sama si Daniel. Bisa-bisa aja gitu. Itu yang dua hal yang paling nggak bisa kulupakan sih. Yang pertama yang kita hampir jatuh. Yang kedua yang itu. Oh, aku ingat. Terus aku tuh awalnya tuh deket sama kamu itu karena ini bocah tiba-tiba tengah malam ngechat aku. Aku kayak kaget, ini orang siapa? Tiba-tiba sok kenal, sok deket kayak ngechat terus nanya-nanya tentang tuh cewek. Di situ kan aku ngeliat karena kayaknya kakak ini dekat gitu kan. Jadi kan nggak mungkin aku masuknya ke orang lain, pasti ke teman terdekatnya dulu kan. Jadi masuklah di kakak gitu. Padahal aku nggak deket-deket banget. Terus kesan kakak di PMK itu apa sih? Itu danusan dulu ya. Kalau dikatain di PMK itu danusan tuh ya. Ini hati ini tipe yang marah, kesel, kayak udah nggak usah panitia gitu kan. Tapi setelah aku kayak udah jalanin gitu ya, enggak gitu loh. Udah mindset tentang danus itu nggak kayak gitu loh. Kalau misalnya kita rubah mindset kita aja gitu tentang danus ini, dan ini nggak berat gitu, nggak berat. Tapi karena kayak aku pribadi, mindset aku terhadap danus ini di awal PMK itu tuh jelek, buruk gitu. Jadi karena kan kayak danus itu ya jelek gitu, enggak banget lah gitu, nguras duit, nguras tenaga, nguras semua lah gitu kan. Terus aku jalanin, aku pernah jadi koor, jadi anggotanya, di dalamnya. Bayangin 1 tahun kepengurusan Verlin, aku ada berapa event di Verlin itu ya. Di Verlin tuh kalau nggak salah ada 4 atau 5 event, aku 4 kali jadi danus. Cuman 1 kali aku ngebangkang sama dia karena aku udah merasa bosan banget di danus terus. Aku nggak jalanin, aku nggak ikutin, aku gimana ya, aku bangkang lah gitu. Aku sama sekali nggak bantu, aku cuman ngambil danus, ngebayar. Bayangin aku bayar danusnya, aku nggak makan, saking aku udah bodo amat gitu. Karena udah saking bosannya diletakin di danus terus. Dan di situ hal pertama yang aku marah-marahin Verlin. Nggak sopannya Verlin tuh seorang ketua tapi dimarah-marahin sama anggota kayak gua gitu. Udah masuknya jalur orang dalam lagi, nggak tahu diri lagi. Ya itulah manusia guys. Kalau dari selama kakak berapa kepengurusan sih kakak ikut di PMK? 3. Di 3 kepengurusan nih, proker mana yang bikin kakak, menurut kakak paling menyenangkan lah? Retreat. Tapi itu menyenangkan tapi menguras emosi juga gitu. Kenapa aku bilang menyenangkan? 1, aku pernah jadi peserta dan itu asik gitu loh, asik di dalamnya. Aku pernah jadi panitia, itu asik, memusingkan, dan benar-benar gimana ya, retreat sih. Kedua itu Natal. Udah itu 2 aja sih menurut aku yang event-event yang benar-benar berkesan lah gitu. Kan di zaman Kak Cynthia ada P2M tuh. Ya itu juga lumayan lelah. Kalau itu mah lebih ke lelah menurut aku ya, lebih ke lelah karena pengen aja kita bolak-balik Cianjur Bandung gitu loh, seminggu mau 2-3 kali. Tapi asik lah pas sudah di desanya. Gimana ya, aku sih kalau aku pribadi ya biasa aja gitu, kayak ngumpul-ngumpul PMK lagi aja gitu di kampung orang gitu. Ya mungkin kalau kayak kalian karena kalian lihat yang bening-bening ya kalian ngerasa itu asik gitu. Kalau kayak aku kan cuman di mes-mes doang, jadi Teteh-teteh Cianjur gitu kan. Tapi kalau menurut aku itu asik sih. Asiknya ya karena aku kan anaknya udah bisa tenang gitu kan, suka jalan-jalan, jadi kayak asik aja gitu. Terus
kemarin kan bisa dibilang lulus tepat waktu dan di waktu yang tepat gitu kan. Setelah lulus itu dengan nilai yang tepat. Gitu dong juga. langsung paket komplit ya. Iya. Itu kakak sempat nganggur nggak sih? Atau ada kayak kerjaan kecil-kecilan gitu? Nganggur 4 bulan. Itu gimana tuh kak rasanya? Awalnya itu aku lulus itu kan aku tuh langsung cabut tuh ke Jakarta tuh. Awalnya aku tuh nggak terima gitu, maksudnya karena aku sudah nyaman di Bandung gitu kan. Nyaman, temanku di sana semua. Pokoknya nyaman lah gitu. Nggak ada kata yang bisa menggantikan kata nyaman gitu kan. Nyaman sudah di Bandung. Tapi aku mikir lagi itu. Kalau hidup untuk nyaman aja, kapan majunya gitu kan. Ya, jadi dengan terpaksa, dari paksaan abangku gitu kan, aku pindah tuh ke Jakarta di awal November. Itu ya pas sampai Jakarta itu ya aku ngerasa, ya ampun, hidup ini keras bu gitu. Masih ngerasain jadi satu hari jadi pengangguran itu ngerasanya hidup ini keras bu. Padahal aku kan di wisuda itu tanggal 24 Oktober ya. 24 Oktober. Aku di wisuda 24 Oktober. Besoknya itu kan aku udah saja di pengangguran. Karena aku di Bandung, aku mah santai gitu. Karena aku punya teman. Aku ngerasa aku punya teman. Aku mikir, temanku juga banyak yang pengangguran gitu kan. Dan akhirnya gitu kayak santai gitu kan. Bener-bener di zona nyaman gitu. Pas aku ke Jakarta, satu kosan itu semua orang kerja. Bayangin, kosan semua orang kerja. Cuman kau tahu seorang yang nggak kerja, suka diam di kosan, nggak ada temen, kayak kosan sepi, lengkap lah gitu kan. Di situ aku berpikir keras, jadi mikirnya itu langsung, aku juga harus kerja, harus cepat kerja, segera kerja gitu. Aku kayak langsung nge-apply di mana-mana. Ya puji Tuhan di awal bulan 3 aku mulai kerja. Tuhan. Bener nggak sih kak, orang bilang kan pas lagi nganggur itu masa-masa yang paling sensitif gitu. Kayak kita ngomong udah kerja belum, itu kayak bawaannya emosi gitu. Itu bener nggak sih kak? Kalau nanyanya satu kali mah wajar-wajar aja. Tapi kalau misalnya kayak tiap minggu ditanya, tiap bulan ditanya gitu, ya mikir aja lah kita gitu jadi manusia gitu. Maksudnya kayak risih nggak sih kayak kau aja gitu kalau ditanya, misalnya ditanya tentang pacar aja lah, kenapa belum pacaran, kenapa, kalau ditanya terus-terusan pasti risih kan gitu. Lebih ke risih sih, bukan sensitif yang gimana-gimana gitu. Kalau aku pribadi aku lebih ke risih aja gitu ditanya-tanya terus-terus gitu. Padahal mereka udah tahu jawabannya gitu. Siapa tahu kan dari minggu ini yang tadinya belum, tiba-tiba minggu depan udah gitu kan. Kayak mau kasih surprise gitu kan. Itu kenapa kakak perginya ke Jakarta? Kenapa nggak ke mungkin kayak Tangerang atau Depok atau kemana gitu? Random. Serius. Kita ke Jakarta itu, ke Jakarta mana itu, kok bisa ke Jakarta Barat itu kenapa? Karena random. The power of teman. Kita tanya teman, dia fotoin kosan dia, harga pas di kita, tempat dan suasananya juga nyaman, menurut kita nyaman gitu di situ, kita langsung pindah ke sana tanpa kita survei. Jadi kita pindah, ngakak sih kalau dipikir-pikir, konyol sih pertama kali ke Jakarta itu. Kita pindahnya di situ, di hari ini di delete, hari ini dipindahin gitu. Kan biasanya orang mah disurvei dulu ya, dilihat langsung
Di situ kita benar-benar gak ada waktu karena kosanku di Bandung juga aku harus udah kosongin karena udah habis waktu dan terus langsung ada yang mau isi gitu di situnya. Kalau misalnya nih kak, kakak baru pertama kali datang lah dari Medan, terus disuruh pilih nih antara Bandung dengan Jakarta, kakak milih mana? Ini terlepas dari Bandung. kakak belum punya teman ya. Bandung. Kenapa Bandung? Kenapa? Inosensia Cilegon terkenal dengan orang yang tidak bisa kepanasan. Dan Bandung itu Siap, adalah bos. tempat yang paling pas buat Inosensia Cilegon. Pantas ya, kalau misalnya di tempat panas bawaannya emosi gitu. Wah, bukan emosi lagi, pengen makan orang. Terus kan kakak kemarin di Jakarta itu sama adik sepupunya kakak ya? Ya, Kok bisa bareng gitu? karena dia juga sama-sama baru lulus. Aku juga baru lulus, kita mau cari kerja. Jadi kita bareng. Dia juga baru lulus. Iya, dia lulus D3, aku lulus S1 Terus sekarang kakak dapat kerjanya di mana? di Cilengsi, Bogor. Kabupaten Bogor, Lebih enak di Bogor apa di Bandung? Bandung. Karena dingin itu tadi. Ya dingin, suasananya, orangnya, makanannya Emang di Bogor nggak ada makanan kayak di Bandung? ada sih, tapi beda aja. Bayangin aja ya, setara nasi Padang aja 10.000 ayamnya udah besar-besar. Bukan kayak 10.000 yang kayak di Bandung. Gitu. Kalau yang di Bandung berarti masih anakan. Di Bogor itu yang udah tua-tua kali. Indukan. Sebenarnya kalau dari kakak sendiri gitu, misalnya tidak ada paksaan dari abang ataupun keluarga, kakak pengennya nyari kerja di mana kemarin? Di Bandung. Oh berarti kakak memang udah sempat ngelamar gitu di Bandung? Udah ada beberapa kok panggilanku di Bandung kemarin, tapi memang ya belum ada kejelasan itu doang. Kenapa kakak nggak ke tempat KP-nya kakak? Kan aku itu KP itu di pemerintahan tuh. Ya kalau aku mau ke sana ya aku harus jadi PNS, dan di sana itu nggak ada honor. Semuanya itu rata-rata di wali kota itu tuh mereka PNS. Ada juga di luar PNS itu tuh kayak lebih ke di kontrak-kontrak gitu loh. Dan itu rata-rata yang dikontrak itu juga anak teknik informatika gitu, IF, karena buat aplikasi gitu. Mungkin terakhir kak, ini kan kakak bisa dibilang sesepuh kan di PMK. Ada nggak sih mungkin saran gitu buat kita-kita yang masih kuliah ataupun teman-teman yang masih menjadi pengurus PMK gitu, Jalani sesuatu itu, nasihat gitu? ya, jalani sesuatu itu jangan karena ada apanya, tapi jalani itu dengan sukacita, dengan ikhlas, karena semuanya itu akan indah pada waktunya. Itu yang aku rasakan gitu loh. Dulu aku ngerasa kalau aku di PMK aku nggak bakalan berkembang gitu. Aku kayak jadi anggota gitu. Tapi waktu aku ngejalanin dengan ikhlas gitu, aku terima gitu. Aku jalanin apa adanya gitu loh, tanpa bersungut-sungut gitu. Yang awalnya aku bersungut-sungut, tapi aku mulai nggak bersungut-sungut gitu. Ya aku lihat gitu loh, kalau Tuhan itu pelihara gitu. Maksudnya kayak ya aku nggak stuck di situ-situ aja gitu. Ya kadang ya jujur gitu loh, aku bisa masuk ke BEM itu gara-gara PMK gitu loh. Dan kalau kalian mau tahu, dan orang-orang yang di hima aku itu dulu itu tuh pada kaget gitu loh, Eno bisa di BEM gitu loh, dan dulunya nggak diterima gitu loh di hima gitu kan, di BEM jadi wakil menteri gitu kan. Maksudnya kayak hal sepele itu gitu loh, Tuhan perlihatkan gitu. Saya kayak ya ampun gitu, kadang yang nggak aku pikir aja bisa terjadi gitu.
Yang aku mikirnya, kalau aku dulu aku pengen masuk band, tapi aku nggak pernah berharap aku bisa memiliki kayak sebuah apa sih kalau dibilang sebuah yang jabatan yang kayak gitu. Aku dulu merasa aku jadi anggota aja gitu. Anggota aja juga sebenarnya udah keren gitu, band gitu kan, anggota gitu kan. Udah keren juga menurut aku gitu loh. Pas aku zaman kuliah gitu. Tapi ya mungkin Tuhan bilang lain kayak kamu cocok, kamu bisa gitu menjalani amanah ini gitu kan. Tuhan kasih gitu loh. Jadi intinya kerjakan segala sesuatu itu dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Apa yang kamu punya, beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Berarti kalau orang lihat ya, kayaknya ini mah sosok rohani ini gitu, barbar gitu ya kan. Ada saatnya, ingat, manusia itu ada saatnya barbar, ada saatnya rohani. Mungkin kebarbaranku lebih tinggi dari kerohanianku, tapi percayalah, imanku lebih besar daripada iman orang di luar sana aja. Karena dalam hidupku ini aku selalu beriman, karena setiap apa yang ku imani Tuhan dengar. Itu sih